Pagi anak-anak, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Semoga diberikan kesehatan, nikmat dan selamat. Hari ini kita belajar sama tentang puisi. Mari kita simak. Hari ini kita akan belajar tentang menciptakan puisi. Teman-teman boleh kalian tahu apa itu puisi? Coba. Kalian tahu? Baik, kita akan membahas menciptakan puisi. Nah, puisi ini merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran, perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memperhatikan irama, rima, dan pemilihan kata-kata yang indah. Puisi ini ditulis membutuhkan kreativitas dan kepekaan penyair terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi, puisi ini mengungkapkan perasaan, emosinya, dan juga curhatannya yang bisa disebutkan melalui cara tulisan. Pertama, nah, unsur puisi ini terdapat pada 3 poin. Yang pertama, diksi. Apa itu diksi? Pemilihan kata yang tepat dan indah untuk mengungkapkan ide dan perasaan. Jadi, pilihlah kata yang tepat, kreatif, dan juga mudah dimaknai oleh pembaca. Yang kedua, irama. Pola bunyi yang teratur dapat berupa irama, ritme, asonasi, dan alibrasi. Yang ketiga adalah citraan. Gambaran angan yang dipukul dari kata-kata dapat berupa visual, auditori, maupun kinestetik. Nah, selain adik-adik memahami untuk puisi, ada jenis puisi yang kalian harus perhatikan. Yang pertama adalah puisi lirik. Puisi lirik ini puisi yang mengekspresikan perasaan dan pengalaman penyair pribadi. Jadi, mungkin adik-adik yang pernah bikin puisi tentang pesantren, ada yang tentang sekolah, atau mungkin tentang pengalaman hidup buat teman-teman, perhatikan dan bisa dilirik dengan puisi lirik. Yang kedua, puisi naratif. Nah, puisi naratif ini biasanya puisi yang menceritakan suatu peristiwa atau kisah yang menggunakan unsur-unsur fisik. Jadi memang puisi ini memang ibaratnya seperti cerita yang dikemas dengan indah, kreatif, dan juga penuh imajinasi. Tapi lebih banyak kita bisa dengan puisi naratif. Dan kalau cerita pendek itu ada narasinya, dialognya, hingga ada unsur-unsur tersebut. Yang ketiga adalah puisi deskriptif. Nah, puisi deskriptif ini adik-adik mencermati yang menggambarkan suatu objek, pemandangan, atau suasana yang terperinci. Jika kalau teman-teman yang pernah merasakan tentang puisi yang indah, puisi yang lebih syahdu, itu bisa diciptakan melalui puisi deskriptif. Yang keempat adalah puisi reflektif. Nah, puisi ini mengandung renungan, pemikiran atau pemandangan penyair tentang kehidupan. Suatu waktu penyair yang merenungkan tentang kematiannya terhadap orang sekitarnya, orang tua, dan juga apa yang selama ini melakukan kesalahan dalam hidup ini bisa dijadikan mulai puisi reflektif. Nah, tema dan makna puisi. Nah, tema dan makna puisi ini bisa dijadikan struktur dan makna yang terkesan terhadap penulisan puisi itu. Yang pertama, ya pasti yang paling favorit adalah puisi cinta. Nah, puisi cinta ini, puisi ini mengekspresikan perasaan cinta baik kepada seseorang, alam maupun Tuhan. Ya, mungkin contoh ya, seperti mendoakan kepada Allah, berbakti pada Allah, mengagumi terhadap beliau-beliau yang selalu memulihkan hati dari jeratan maksiat. Itu namanya puisi cinta. Kalau misalnya kita puisi, wah begebu-gebu, syahdu, apalagi gombal, nah, itu kan bisa jadi puisi cinta dengan dipersembahkan kepada pasangan itu sendiri. Yang kedua adalah puisi alam. Jadi buat buat adik-adik yang pecinta alam, puisi ini
yang menggambarkan keindahan, fenomena atau kekuatan alam semesta. Nah, bayangkan aja, ketika adik-adik bikin puisi tentang alam, pasti kita mendeskripsikan tentang alam sekitarnya, alam seri, dan juga keindahan alam yang lebih berseri-seri itu. Jadi hayati dan tulislah dan bacalah puisi yang bisa mengeksplorasi makna itu sendiri. Nah, selanjutnya puisi kemanusiaan. Nah, puisi ini merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, persahabatan, atau kepedulian sosial. Jadi, buat adik-adik yang bikin puisi yang dipersembahkan untuk warga yang sedang mengalami kesusahan, mengalami peperangan, atau mungkin dengan segala situasi yang tidak memungkinkan, ya itu bisa mengekspresikan diri melalui puisi kemanusiaan. Jadi bayangkan kasih sayang itu, wah kita mengungkapkan kasih sayang itu apakah baik atau tidak gitu. Nah, ada juga persahabatan. Kadang-kadang kita puisi sahabat ini cukup melekat ya. Mungkin ya saat kita perpisahan maupun reunian seperti itu. Nah, kepedulian sosial ini biasanya dijumpai ketika ada seorang anak yang menunjukkan betapa kondisi negara itu lagi memprihatinkan pasca dihancuri oleh negara musuhnya. Gitu. Nah, yang paling penting adalah spiritual. Puisi yang mengekspresikan pengalaman batin, spiritualitas, atau hubungan dengan Tuhan. Jadi, pastikan dipercaya kepada Tuhan, terutama keyakinan mereka, terutama Allah SWT yang selalu melindungi kita melalui puisi itu. Nah, selain kita mencermati tema dan makna, ada kaidah pembahasaan dalam puisi itu sendiri. Yang pertama adalah majas. Penggunaan bahasa kiasan seperti metafora, simile, dan personifikasi. Yang kedua, rima. Persamaan bunyi di akhir baris puisi yang memberikan keindahan pada puisi. Kalau di pantun itu biasanya kan mencermati A, B, A, B. Tapi kalau puisi ini, itu persamaan bunyi yang di akhir baris puisi dulu. Ketika kita baca, maknai rimanya. Yang selanjutnya adalah aliterasi. Nah, aliterasi ini pengulangan bunyi konsonan di awal kata yang bertengkar dengan menciptakan irama. Nah, yang selanjutnya adalah citraan. Gambaran mental yang ditimbulkan oleh kata-kata seperti visual, auditory, dan kinestetik. Jadi, contoh seperti manuskrip puisi ya, mungkin tulisan yang diciptakan oleh beliau pasti murni dari huruf-huruf yang ditulis. Mungkin belum ketikan dan belum menciptakan audio maupun visualisasi. Kalau puisi di visualisasi, nah itu bagus. Jadi tinggal dipilah dan dijadikan visualisasi. Ada yang dijadikan film. Nah, misalnya istirahat kata-kata. Jadi kan puisi yang diciptakan oleh Twiji Tukul itu memang seolah-olah menggambarkan drama dan juga suasana yang lebih puitis gitu loh. Nah, itu namanya citraan. Nah, selain kita menggali tentang kaidah kebahasaan dalam puisi ini, nah, contoh puisi berdasarkan jenis seperti puisi lirik. Mungkin puisi Mentari Pagi yang ditulis oleh Khair Awal. Mungkin adik-adik bisa menggali sendiri Mentari Pagi seperti apa. Jika teman-teman merasa tidak menemukan puisi Mentari Pagi, nah ini nanti akan saya baca jika ada waktu sempat. Yang kedua, puisi naratif. Contoh seperti syair Burung Pingai oleh Arwir Hamzah. Berikutnya adalah puisi deskriptif seperti Aku oleh Khairan Anwar. Dan yang paling bagus adalah puisi reflektif seperti puisi seperti Aku karya Taufik Ismail. Itu sih contohnya. Nah, buat teman-teman yang ingin menciptakan karya tulisan, ada tips menyusun puisi yang kira-kira sesuai dan struktur gitu loh. Cara menulis puisi, yang pertama menemukan ide. Amati lingkungan sekitar dan renungkan perasaan. Jadikan ide ini menjadi kreativitas dan inovatif terhadap tulisan itu sendiri. Nah, yang kedua, memilih diksi. Nah, pilih kata-kata yang tepat dan indah untuk mengekspresikan ide dan perasaan.
Jadi pastikan kalau menulis puisi ini gunakanlah ekspresi sebanyak mungkin atau diendap-endap dengan renungan atau mungkin dengan berbagai cara yang pas untuk menulis puisi. Yang paling bagus lagi adalah susun baik-baik puisi dengan memperhatikan irama, rima, dan struktur puisi. Jadikanlah bait-bait ini dalam menulis puisi ini benar-benar bagus, sederhana, dan dapat dimaknai oleh pembaca. Jadi pastikan puisi ini bisa menyajikan dengan pas, maknanya pas, dan tafsirnya cukup meluas. Nah, selain kita menyusun ide menulis puisi ini, nah teman-teman perhatikan presentasi puisi jika kalian yang lagi baca puisi. Yang pertama adalah teknik pembacaan, intonasi, volume, dan ekspresi wajah yang tepat agar tersampaikan dengan baik. Mungkin pastikan kita harus baca bahasa tubuhnya, bacalah sesuai dengan intonasinya, nada yang tepat, dan yang paling kompleks. Nah, berikutnya adalah memahami makna. Pahami tema, pesan, dan makna yang puisi yang sebelum membacakan. Nah, yang paling penting adalah percaya diri. Bersikap tenang dan percaya diri saat membacakan puisi di depan umum. Jadi pastikan puisi ini bisa digali, bisa dieksplorasi, dan semua ini dijadikan berdasarkan kepercayaan diri. Buat teman-teman yang psikologi atau mungkin ada yang banget, nah itu nanti bisa latihan kalau ada waktu. Jika kalau ingin menang lomba dalam baca puisi ini, pasti kan harus latihan jauh-jauh hari gitu lah. Biar apa? Biar lebih sempurna dan lebih kompleks seperti itu. Nah, demikian materi puisi yang disediakan oleh kami. Teman-teman ditugaskan untuk menciptakan puisi berdasarkan ekspresi dan ungkapan di sini. Sekian dan semangat belajar buat kalian semua. Dan kita ketemu di minggu depan bersama saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.